Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu, di mana di sini kita melanjuti materi sebelumnya, itu penawaran. Kita masuk ke materi pasar. Adapun materi yang kita pelajari nanti yaitu pasar, syarat-syarat pasar, fungsi pasar, jenis-jenis pasar. Setelah mempelajari materi yang akan dibahas, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian pasar, menjelaskan syarat-syarat pasar, menjelaskan fungsi pasar dalam kegiatan ekonomi, dan yang terakhir jenis-jenis pasar. Mungkin anak-anak bertanya, apa tuh pasar? Kan gitu. Oke, pengertian pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli. Syarat-syarat untuk terjadinya pasar: ada penjual, adanya pembeli, tersedianya barang yang diperjualbelikan, tersedianya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, fungsi pasar dalam ekonomi ada 3. Itu 1, fungsi distribusi, di mana mendekatkan jarak antara konsumen dan produsen dalam melakukan transaksi. Yang kedua, fungsi pembentukan harga. Terjadi proses tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar ini, keinginan kedua pihak digabungkan untuk menentukan harga kesepakatan atau harga pasar. Yang ketiga, fungsi promosi. Langkah yang harus dilakukan ketika suatu produk ingin laku di pasaran, ya ini salah satunya dengan promosi. Yaitu dalam pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan cara memasang spanduk dan iklan. Selanjutnya kita masuk di jenis-jenis pasar. Pasar menurut wujudnya terbagi 2, yaitu pasar nyata atau sering terdengar pasar konkret, di mana pasar nyata atau konkret ini penjual dan pembeli bertemu secara langsung tanpa ada perantaraan. Terus kedua, pasar tidak nyata atau pasar abstrak, di mana sini pasar yang melalui perantaraan, seperti sekarang yang terkenal tuh belanja online. Hanya dia memberi contoh-contoh barang, tidak ada langsung pembeli dan penjual berjumpa. Terus pasar menurut jenis barang yang diperjualbelikan, itu ada 2, yaitu pasar barang konsumsi, di mana pasar barang konsumsi ini dia menjual kebutuhan sehari-hari masyarakat. Terus yang kedua, pasar barang produksi, yang mana barang yang dijual untuk kegiatan produksi usaha. C, pasar menurut waktu. Menurut waktu terjadinya pasar terdiri atas 1, pasar harian, pasar yang berfungsi dan melayani konsumen setiap hari kebutuhan masyarakat. Oke, contohnya pasar induk dan pasar pusat pasar. Terus pasar mingguan, pasar yang melayani konsumen setiap 1 minggu sekali. Contohnya pasar Senin, pasar Rabu, pasar Kamis, dan pasar Minggu. Yang ketiga, pasar bulanan, di mana pasar yang menyelenggarakannya dilakukan sebulan sekali. Contohnya hasil industri, hasil seni, dan barang sandang. Yang keempat, pasar tahunan, di mana pasar yang diselenggarakan selama atau setahun sekali. Jenis pasar ini ada yang bersifat nasional ataupun internasional.
sehingga penyelenggara dapat memanfaatkan untuk ajang promosi bagi produksi tertentu dan produksi baru. Oke, selanjutnya kita masuk pasar menurut luas wilayah kegiatannya. Menurut luas wilayah kegiatannya, pasar terbagi 4. 1. Pasar lokal. Pasar lokal yang biasanya melibatkan para penjual dan pembeli yang berasal dari daerah setempat, atau pasar daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu. Yang kedua, pasar nasional. Pasar yang melibatkan penjual dan pembeli dari berbagai daerah dalam lingkungan satu negara. Contohnya pasar modal dan pasar tenaga kerja. Yang ketiga, pasar regional adalah pasar daerah pemasarannya meliputi beberapa negara pada suatu kawasan tertentu. Contoh, pasar pupuk hasil kerjasama dengan negara ASEAN dan pasar bersama negara Eropa. Yang keempat, pasar internasional. Pasar yang mempunyai ruang lingkup internasional yang melibatkan penjual dan pembeli dari berbagai penjuru dunia. Contohnya pasar Wall di Sydney. Oke, sekarang kita masuk ke 5 atau E, pasar menurut strukturnya. Menurut strukturnya, pasar terbagi 2. 1. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana jumlah penjual maupun pembeli sama-sama banyak, dan di antaranya keduanya tidak bisa saling mempengaruhi. Harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna, di mana jumlah penjual lebih sedikit dari jumlah pembeli. Penjual dapat menentukan harga dan jumlah barang yang diproduksikannya. Oke, anak ibu, mungkin ini informasi atau materi yang ibu sampaikan kepada anak-anak. Mudah-mudahan walaupun singkat, anak-anak paham dan mengerti. Sebelum ibu akhirin materi ini atau ibu tutup, di akhir video ini ada tugas untuk anak-anak dikerjakan di buku latihan. Setelah selesai, silakan kirim ke WA ibu. Semoga anak ibu paham yang ibu sampaikan, dan mudah-mudahan anak ibu dapat mengerjakan tugas atau latihan yang ibu beri. Ibu akhiri materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.